Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam tayangan siar YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu amal hakikat ibadah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Marilah sama-sama kita berbagi ilmu dan wawasan. Sesungguhnya berbagi di dalam ibadah bukanlah karena ilmunya banyak, tetapi keikhlasan kepada sesama, kepedulian kepada sesama. Karena bagaimanapun meningkatkan iman dan takwa ini adalah kewajiban yang wajib didirikan. Tidak akan ada iman tanpa ketakwaan. Inilah wattaqallah wa'imukumullah. Bertakwa itu dasarnya setelah kita mendapatkan ilmu. Sekarang marilah kita bergabung dulu sebelum kita memulai. Maka kita akan bergabung bersama dulu dalam rangka mengaji dan mengkaji pada sore hari ini. Alhamdulillah, Nasir Muhammad selamat bergabung dan selamat menikmati dan menyimak. Insyaallah berkah. Begitu juga selamat bergabung kepada Supiati Aco. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mudah-mudahan barokah insyaallah, amin. Bergabung Nurdayan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda izin menyimak, amin insyaallah. Baik, disusul bergabung Rozi Ali dari Selangor, Malaysia. Hadir menyimak, insyaallah sama-sama kita simak dan kita berbagi. Berikut kepada Yadi Plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan selalu. Mohon izin ridhonya menyimak pengajian Buya. Alhamdulillah. Tak ketinggalan Mandiri Game. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Buya sehat selalu, sehat sejahtera dan selalu ikhlas dalam berbagi. Semoga semakin banyak umat yang selamat, wasilah kajian yang Buya sampaikan. Amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Menyusul lagi Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah bergabung Tari. Berikut selamat bergabung ke Man Bayu Jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya bergabung Man Bayu Ipoh Perak Malaysia. Selamat bergabung Man Bayu dari Ipoh Perak Malaysia. Berikut bergabung Herwati. Alhamdulillah izin menyimak Buya, insyaallah sehat selalu. Amin. Barakallah. Berikut bergabung lagi Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya insyaallah menyimak Buya. Nur Aini dari Malaysia nih. Berikut para kerabat, sahabat dan para jemaah. Apip Saifullah. Assalamualaikum Buya, hadir menyimak. Waalaikumsalam. Berikut hadir Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, insyaallah menyimak ayah dari grup 3 kelompok 1, insyaallah barokah dunia akhirat. Bergabung lagi Mas Huri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus Buya sehat selalu, dakwahnya sun nyimak nyi insyaallah. Monggo Mas Ni simak. Mira Amir Gaum. Bismillah, mohon ridhonya Syekh Buya Ananda Fakir merindukan kajian Syekh Buya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah dan bisa diamalkan. Bergabung kembali Dahlia dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak ayah guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahlia dari Jambi. Insyaallah mudah-mudahan berkah dan mendapatkan hidayah serta karomahnya. Dahlia dari Jambi. Berikut Slong Vlog Sin Wingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak Buya, semoga Buya sehat selalu. Amin. Walafiat insyaallah ridha Allah. Amin amin. Berikut Bambang Setiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah dan sehat walafiat insyaallah. Amin. Berikut dari Imam Parlan Mulyono. Nah ini dia Parlan Mulyono Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya senantiasa Buya selalu sehat sehingga kajiannya terus berlangsung dan mohon doanya. Amin. Barakallahu ya karim. Alhamdulillah bergabung lagi Fitra di sini bergabung. Insyaallah mudah-mudahan berkah apa yang disimak nanti. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bergabung sebelum kita mulai mengaji. Ya baik, Ridho Rahman, Imam Ridho Rahman. Nah silakan bergabung. Alhamdulillah dari Surabaya, Kota Pahlawan hadir menyimak. Sehat selalu Buya. Amin insyaallah. Berikut Basri Hasim bergabung Buya dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Semoga berkah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Baik, bergabung lagi saudara kita Sokeh. Assalamualaikum Ustaz, saya pingin kayak caranya gimana? Alhamdulillah kalau sudah kayu itu pohon tumbuh dengan sempurna, kebiasaan itu akan datang sendiri. Yang penting takwa dan bersungguh-sungguh sebelum mendapatkan. Karena kalau kita tidak bersungguh tidak akan pernah diberikan kepercayaan oleh Allah. Bergabung lagi Muhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat selalu menyimak Buya, alhamdulillah. Lanjutkan bergabungnya para hadirin dan jemaah sebelum kita mulai. Baik, Syamsuddin Made, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waalaikumsalam. Sehat selalu, amin. Dari Sulawesi Selatan, Bone, amin. Selamat salam kepada warga dan umat dari Bone, insyaallah. Salam semua untuk masyarakat Bone. Berikut Neti Nur Mulyawati, insyaallah hadir Sam, bergabung insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opo dari Lahat, Yanto Lahat, assalamualaikum Buya, waalaikumsalam. Senantiasa bergabung semua. Ya, senantiasa Buya sehat, ingin belajar berkah hendaknya, amin ya Allah, amin. Hasimda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Buya, insyaallah, silakan. Baik, Syarqi, alhamdulillah, terima kasih. Bu Imam Kuswari dari Malang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyimak bergabung Buya. Alhamdulillah, selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Azmi Safwanda, assalamualaikum Buya. Bagaimana supaya mudah atau cepat memahami? Mohon bantuannya Buya. Insyaallah. Walazina jahadu finnalad yaum subulana. Bersungguh-sungguh tidak ada bersyarat kepada Allah. Cinta tanpa syarat, insyaallah. Bergabung Imam Asep Grahadi. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menyimak Buya, amin. Barakallah, mudah-mudahan berkah. Abdah Majid bergabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya halalkan semua menyimak, semoga Buya sehat, amin. Barakallah wa barakallah wa barakallahu alazim, insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Lanjut bergabung dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu, hakikat amal dan ibadah. Dilanjutkan bergabungnya para saudara, sahabat, kerabat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para jemaah, mari kita menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaatlah hendaknya, dan bisa dimanfaatkan, diamanahkan berkah dalam 24 jam waktu dalam perjalanan, insyaallah. Pugar berselamat bergabung Pugar Wijotomo, insyaallah. Selamat bergabung Pugar Wijotomo, insyaallah. Mudah-mudahan berkah dari Bekasi, insyaallah selalu diberikan kesehatan, amin ya Allah, amin ya amin ya Rahman, amin ya Rahim. Abdah Majid juga selamat bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua menyimak, semoga Buya selalu, amin, insyaallah. Sangke langit tidak ketinggalan untuk bergabung, insyaallah. Selamat bergabung, menyimak, semoga bermanfaat bagi kita semua, insyaallah, amin, barokah. Amin amin, barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Silakan bergabung. Setelah kita lengkap bergabung, kita akan mulai mengaji, insyaallah. Selamat bergabung, silakan. Berapa menit untuk bergabung yang lain, silakan, insyaallah. Mudah-mudahan berkahlah. Alhamdulillah. Semoga nikmat-nikmat Allah ini membawa keberkahan kepada kita. Karena apapun jalan yang kita tempuh, jalan itu adalah diri kita sendiri. Apapun jalan yang akan kita tempuh, jalan itu adalah diri kita sendiri, insyaallah. Jadi memang butuh keikhlasan, baik membimbing maupun yang dibimbing.
butuh keikhlasan, karena bagaimanapun apabila kita tidak ikhlas dengan ketentuan Allah maka sulit bagi seseorang untuk memahami, ya. Tapi kalau kita sudah ikhlas, insya Allah. Bergabung Aspan Ki Aspan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Selamat bergabung dan selamat menikmati semuanya, mematuhi pedoman komunitas, insya Allah. Baik, terus lagi bergabung jamaah semuanya, insya Allah. Airu Hayati, Airu Hayati dari Jambi, insya Allah. Selamat bergabung dan menyimak, insya Allah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita pelan-pelan mulai mengaji, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika, insyaallah. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rangka live streaming syiar terhadap hakikat amal dan ibadah. Berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena bagaimanapun Rasulullah selalu menyampaikan, jadilah umat yang bermanfaat oleh semua umat. Alhamdulillah, pada tema atau judul kita pada sore hari ini yaitu menyinggung kepada tentang siapa yang dikatakan akunya Allah. Nah, jadi kenapa kita melihat judulnya mempertanyakan akunya Allah? Ada dasar-dasar kita untuk mengingatkan, karena tidak sedikit para saudara kita hamba Allah yaitu mendirikan ibadah yang sering dikatakan tingkat tinggi, yaitu tentang kehakuan Allah pada diri. Nah, ini sering dijadikan dalam kodrat ibadah disebut hu Allah. Nah, gitu ya, hu Allah. Nah, ini sering digunakan bagi para mujahadah, pejuang-pejuang diri kepada Allah. Nah, inilah dasarnya kita mengingatkan, mudah-mudahan yang kita ingatkan ini bermanfaat. Tidaklah kita menggurui seseorang yang dalam perjalanan yang sudah matang dan sudah paham, tetapi kita mengingatkan sesama dalam tayangan-tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Tentunya kadarnya adalah menyatu mengingatkan. Berbicara tentang keakuan Allah pada diri, sering dibenturkan keakuan diri pada Allah. Cukup dibalik kalimatnya. Sering terbentur kepada keakuan diri kepada Allah, di dalam keakuan Allah pada diri. Bagaimana kita meluruskan keakuan Allah pada diri
sehingga diri kembali menjadi kodrat asal, sebuah wujud yang menjadi saksi. Disaksikan dan menyaksikan dalam makom zikir, dalam kalam hu Allah, atau dikatakan aku Allah. Ini kalau kita tidak paham seperti apa wujud dari pengakuan Allah terhadap dirinya, hu Allah, aku Allah. Ini kalau tidak lebur dalam pencairan pandangan, ini bisa merusak kepada nilai ruhaniyah dan bisa juga menjadi kodrat terjadinya kafir sindik. Kenapa saya bilang kafir sindik? Kalau yang mengucapkan ini tidak mengerti arahan atau makomnya, kalimat yang akan menjadi ingatan atau zikir hu Allah atau aku Allah, ini kalau kita tidak paham, terbawanya keakuan diri di dalam mengakui keakuan Allah, apa itu tidak akan terjadi suatu kesalahan besar? Menjadikan keakuan diri dalam keakuan Allah, hu Allah, kalau ini katanya ibadah mengingat. Tentu kalau kita mengingat, kita sudah pernah menyaksikan, gitu ya. Kalau kita sudah pernah menyaksikan, berarti itu kan kita ingat selalu. Nah, kalau tidak pernah, tidak ada yang disaksikan dalam dia menyatakan keakuannya yang berasma Allah, bisa-bisa pengakuan ini pindah ke diri, dan disinilah letak keteraniayaan ruhani kita terhadap Allah. Bisa dikatakan kafir sindik tadi. Kenapa? Yang mengaku aku Allah itu adalah wujudnya sendiri. Nah, tiba-tiba kalau kita ikut juga mengatakan, mengaku, ini akan berakibat buruk bagi yang melaksanakan. Memang tingkat zikir itu dikatakan zikir sirri, zikir rahasia pada kodratnya. Tapi ingat, sirri itu tidak bisa lepas dari matsurinya. Matsurinya itu nyata. Kita zikir rahasia tapi bisa melihat nyatanya. Kalau tidak bisa melihat nyatanya, keakuan ini akan pindah kepada keakuan diri. Ini yang membuat masalah. Inilah rusaknya perjalanan rohani tadi. Yang mengatakan aku Allah itu ya Allah, kitalah yang menyaksikan dan mengingat di mana dia pernah mengaku Allah. Seperti apa keakuannya, kodrat wujudnya di mana, dan sekarang apa hayat zahirnya. Nah, kalau kita tidak mampu memiliki pemahaman ke situ, hati-hati dengan menzikirkan. Apalagi zikirnya ini masuk lagi, pindah lagi ke witir. Apa witir? Diulang sekian kali. Kalau zikir mengingat, bukan mengulang-ulang, ya, mengingat apa yang kita ingat sesuai dengan kodratnya. Bagaimana kodratnya? Hu Allah, aku Allah. Nah, keakuannya ini di mana letak dan pensaksian tadi, sehingga keakuan dia berdiri dan dia meliputi sekalian alam dengan kodratnya. Dan tajalli ini harus bisa benar-benar kita saksikan, ya, bukan kita hitung atau menghitung. Karena kalau ini dijadikan zikir napas, naik ke atas, turun ke bawah, naik lagi, udah 2 kali. Kalau sudah 2 kali namanya witir. Alhamdulillah Badriyah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Nokta dari Malaysia selamat bergabung. Ari Budi insyaallah menyimak, insyaallah selamat bergabung juga. Dwi Susilo,
Alhamdulillah sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yurdiwan, insyaallah selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Rudi Maja, Cinere Depok, nyimak Buya, amin ya Allah, mudah-mudahan berkah disimak. Imrotus Salamah, bismillah, assalamualaikum Buya, waalaikumsalam, ikut bergabung dan menyimak, alhamdulillah. Nur Baidah dari Makassar, alhamdulillah, assalamualaikum Buya, waalaikumsalam, semoga Buya selalu bahagia, izin menyimak dan mengamalkan kaji dahsyat Buya, insyaallah. Mas Suri selamat bergabung insyaallah. Dengan demikian para jemaah sekalian, menyatakan keakuan Allah dan menghilangkan keakuan diri itu dibutuhkan pandangan yang khadim. Khadim itu bukan pasti, khadim itu nyata. Ya, kita menyaksikan sampai senyata-nyatanya terlihatlah aku Allah tadi dalam zikir atau dalam mengingat. Mengingat ini makomnya adalah menyaksikan. Setelah kita saksikan, maka tidak akan lupa kita dengan apa yang kita saksikan. Itu namanya zikir al-zik. Ya, al-zik. Man arofa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku. Nah itu. Jadi Allah yang bernama Allah. Mana yang keakuan dirinya yang bernama Allah. Allah, aku Allah. Nah, kalau kita tidak mampu atau tidak bisa melihat zahir atau sir nyatanya ini atau mewujudnya, pengakuan ini akan pindah menjadi kesalahan besar, menjadi pengakuan umat yang mengaku dia Allah, aku Allah. Ini harus benar-benar teliti di dalam menjalankan zikir ini, karena memang tujuannya bertajali supaya hilangnya keakuan diri dan munculnya keakuan Allah pada diri. Ki sultanil azim wazil manil khadim wazil wajihil karim. Nah, nyatalah dia menguasai dan merajai diri kita, sehingga dengan nyata dan pasti wazil manil khadim, barulah wazil wajihil karim. Disitulah kita dididik, dibina, diasuh dengan karimnya. Tapi kalau kita gagal melihat dan menyaksikan keakuannya dari kodrat tadi, sehingga 24 jam ke depan kita juga tidak bisa mengikuti wujud yang ada dalam pengakuan aku Allah, ini akan berdampak kepada nilai ibadah, bukan jatuh kepada ilmu. Ya, hanya jatuh kepada ibadah yang sifatnya mengagung-agungkan, ibarat orang berteriak di balik dinding yang tidak tahu seperti apa yang di balik dinding sebelah lagi. Nah, ini juga orang yang mengagungkan tanpa ilmu. Jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada, kita dalam menjalankan hakikat, ingat yang pernah saya sampaikan, belajarlah dulu menjadikan surat itu tersirat. Sudah mendapatkan kodrat yang sebenarnya, barulah bertajali pandang di situ. Sudah bertajali pandang, maka aras akan naik berbentuk rasa. Rasa inilah yang akan menjadi bahasa, yang mana bahasa itu cuma kita yang tahu, nggak ada yang tahu, kita yang tahu. Dari mana? Dari pandangan. Kita lihat ayatnya nyata dan kita bisa melebur ayat menjadi kauli, maka dia menjadi kodrat. Kodrat inilah atau tersirat
yang disandarkan ma'rifat dalam batin pensaksian, dan kita akan mendapatkan kebenarannya melalui rasa. Rasa inilah yang akan menjadi bahasa. Nah, makanya kita tahu ini akan melahirkan bahasa yang hanya kita sendiri yang tahu. Itulah mahalnya sebuah ilmu. Jadi dengan kita belum menyaksikan, terus kita mengaku di jalan kodratnya, ini akan berdampak kepada suatu kegagalan barokah, ya, berdampak kepada kegagalan barokah. Apa gagal barokahnya? Kalau kata Allah, aku Allah, berarti bukan hak insan untuk menyampaikan kalam itu. Kalam itu namanya kalam mutlak, sir, ya, tingkatnya kerahasiaan, dan harus mampu menembus rahasia tersebut, ya, dan dilihat zahirnya setelah kita tembus rahasia aku Allah, hu Allah, tapi dapat menyaksikan keakuan dan bagaimana leburnya dalam kalimat Allah, berwujud apa kalimat Allah itu. Ini yang harus menjadi patokan kebenaran kita di dalam ibadah. Karena kebenaran itu apa? Yaitu dengan ma'rifatul khadim, artinya memandang dengan nyata atau sampai nyata. Begitu jamaah. Baik. Kalau kita memahami kesananya, kita lihat. Baik, kita akan cari kebenarannya. Insyaallah. Simak baik-baik. Hu Allah. Ya, kita lihat di situ. Arti dari suratnya, hu itu aku, Allah itu Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Allah adalah zat yang berasma, berarti wujudnya adalah Tuhan. Jadi kalau kita sebut Allah, mata hati kita harus menyatakan Tuhan, ya. Jangan demikian, kita lihat dikala hu, mana yang dikatakan hu? Ini sir, rahasia, ya. Ana sirhi wa atal sirhu, ya, wa bisifatin sirial bisifatun ana sirhu. Jadi kalau kita sudah mengetahui pertama adalah kita lihat hu. Hu ini dalam hijaiyah syahadat ada pada kata la. Nah, ya, la, lam alif. Lam ini adalah alam kodrat ayat, apanya, hijaiyahnya adalah aras atau ha. Lam itu ha, aras, ha. Sementara lam itu ada temannya adalah alif. Alif itu tersirat. Kalau tersirat domahnya u, domah u. Berarti ha ditambah u, hu. Jadi la artinya dikatakan tiada. Di saat itu yang ada hanya aku. Nah, ya, sebagaimana kodrat aku tadi, nanti kita terangkan. Yang ada hanya aku. Timbullah la artinya tiada. Kalau memang artinya tiada, ama ayat-ayatnya pun harus tiada. Tapi ada hurufnya. Artinya yang tiada. Tapi hurufnya ada. Kita periksa hurufnya. Karena Al-Quran adalah hakikat. Bahasanya makna. Bukan bahasa kiraat-kiraah. Ya, bukan baca ayat cari arti. Tapi kiraat wal hikmah. Nah, jadi kita lihat. Lam. Lam alam ha. Tadabur ha. Jadi kalau alif tidak terlihat, kasratnya adalah u. Sir. Jadi artinya ha tambah uhu aku. Nah, ilah Tuhan. Kenapa tidak ada Tuhan? Hanya waktu diwujud itu yang ada hanya aku.
Belum ada yang jadi Tuhan di zaman keakuanku. Aku adalah aku. Belum ada pengakuan aku Tuhan. Ya, makanya la ilah. Nah gitu ya, la ilah. Nah gitu. Setelah itu kita lihat hu-nya sudah dapat. La ilah, tidak ada Tuhan di kala zaman wujud kodrat, wujud yang ada wujud semata bernama aku, tunggal. Ya. Nah, jadi aku. Nah, jadi kalau kita lihat sirinya adalah leburnya lam alif pada ha domah u, hu, aku. Ilah, Tuhan, belum ada Tuhan, makanya la ilah, tiada Tuhan, tidak ada Tuhan, tapi di situ sudah ada aku. Dengan demikian kita lihat lagi alif lam lam ha. Nah, ingat jemaah ya, Allah. Jadi yang kita cari ini adalah hu Allah, ya, yang mengaku hu Allah. Dengan kita melihat Allah, Allah fil awalun ma'rifatil izzatin, wallah fil akhirun wa ma'rifatun al af'alullah. Diawali oleh alif akhir awal diriku dan diakhiri pada ha awal daripada akhir diriku. Jadi awal aku, akhir aku. Alif ditambah ha namanya ah. Ah ini makomnya zat. Zat itu adalah sebuah hayat yang terlihat. Nah itu zat. Jadi kalau lari kepada hu tadi, nah hu ini sudah kita lihat kodratnya adalah dari la asalnya, ya. Nah la asalnya. Maka kita lihat di situ lam alif ha pada u, ya. Lam adalah alam aras kekuatan, ha ayatnya di Hijahiyah Al-Quran. Sementara alif, alif tersirat, tidak pernah lihat orang siapa alif itu, maka dikatakan alif domah u, ya, atau dikatakan alif domah a, alif kasroh a, la, alif kasroh a sifatnya nyata, nggak usah kita ambil hu, tapi nyatanya aja ha. Jadi di situ ada kata ah. Ya, kalau ah adalah zat. Jadi kalau di situ yang hana adalah ketunggalan zatku. Nah itulah yang bernama zat awal bernama aku. Nah itu sir, ya, rahasia. Mana zat awal rahasia yang bernama aku? Kita gali lagi. Kalau ha itu adalah sebuah kekuatan, ya, sementara alif, nah kita bedah lagi hu-nya, ya, hu ini kita bedah lagi. Kalau ha tambah uhu, ha ini adalah aras kekuatan, u ini domasir rahasia. Kalau ada kekuatan yang rahasia, seperti apa wujudnya kita bayangkan. Cukup capek juga itu mencari tajalinya atau tadaburnya. Ada kekuatanku, kekuatan diri, kekuatan rahasia, sir, kekuatan dan rahasia. Ternyata sir adalah dikatakan rahasia. Ini kembali mengingat kalimatnya adalah sin alif ra, artinya nur, ya. Alif hayat, ra berbuat atau bertingkah, ya. Artinya sir ini adalah wujud kekuatan yang bertingkah. Maka kekuatan yang bertingkah inilah yang dikatakan sifat. Sifat suatu wujud yang bertingkah atau berbuat. Ini wujudnya adalah naf, ana, aku, fa, diri, as sesungguhnya. Inilah napas, sir. Nah ini adalah napas. Nah bagaimana dengan zat tadi yang dikatakan dengan Allah
alif lam lam ha, zat. Nah, zat di sini adalah zatku karena masih ada aku. Jadi zatku. Kalau kita melihat zatku dikatakan peniupan ruh awal oleh Allah dinamakan ruhi adalah menghidupkan. Aku ada maka hayatlah zatku. Inilah yang dikatakan wujud. Wujud adalah sebuah kodrat yang disirkan melalui dirinya sendiri. Tapi kalau maujud yang dikodratkan kepada nur. Nah, kalau wujud dikodratkan usir, rahasia dalam rahasia, itu pada batin nyawa. Tetapi wujud nyawa itu sendiri adalah waruhi, ya, waruhi pada zat Allah, waruhu pada sir nyawa. Di dalam nyawa ada nyawa, ruhu. Nah ini, jadi dalam hal ini kalau kita melihat Allah, kita harus menyaksikan sir dalam nyawa yang halus, melihat zat aras yang berbentuk, maka dilihatlah wujud daripada wujudnya sendiri. Lihat wujud, maka kamu tidak akan pernah melihat dirimu. Maka kamu tidak akan pernah menyatakan itu aku. Karena di situ lengkap sudahlah siri dan masurinya, rahasia dan wujud rahasianya. Maka sirnalah keakuanmu sebagai keinsanan Allah, ya. Nah, jadi kalau sirna keinsanan Allah, maka kata Allah naik derajat menjadi ilah. Kalau dia sudah naik derajat menjadi ilah, maka kata syahadat tadi, la ilah, aku tidak ada Tuhan yang nyata illallah yang bernama Allah. Nah, disinilah kita menempatkan kenyataan Allah. Nah, dengan itu terjadilah kodrat yang nyata. Itulah dasarnya Allah atau aku Allah, siri masrinya nyata. Maka disinilah hilangnya keakuanmu sebagai umat dan naiklah derajat keakuannya sebagai Tuhan. Ini yang dikatakan keakuan adalah sirinya dan zat yang maujud Allah. Jadi tidak boleh mengamalkan atas nama kita, tapi amalkanlah atas nama dirinya sendiri dengan menyaksikan sir, yaitu pada nyawa kita adalah batin tunggalnya Allah dan masurinya adalah pada maujud Allah yang tidak menyerupai. Kalau ada yang serupa telah gugur satu. Nah, ini yang dikatakan mukhalifatuhu lil hawadisi, ya, dengan nama Allah yang tidak menciptakan, yang tidak pernah serupa. Nah, ini menandakan ketunggalan yang tidak serupa. Baik jamaah, kita coba menyapa dulu pada teman-teman kita. Bayu Kurniawan, alhamdulillah selamat bergabung. Masuri juga selamat bergabung. Muhammad, di mana kedudukan tubuh dan jasad di dalam kalimat tauhid Buya? Tadi cukup sudah diterangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Marjono dari Riau, terima kasih atas pencerahannya Buya. Insyaallah, alhamdulillah satu kalam sepaham, ya. Itulah satu kalam sepaham. Kadir Kahar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya, hadir bergabung dan menyimak, alhamdulillah. Muhammad Buya mana datang dulu bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim dia sudah maujud, tapi la ilaha illallah itu adalah syahadat tauhid.
Di sini dipertanyakan apakah rahasia lam alif di dalam kalimat tauhid itu dan mana yang dulu datangnya. Nah, dari pertanyaan yang sama. Kalau yang dikatakan mana yang dulu datangnya, as-syahadat itu adalah rukun pertama dalam Islam. Sebelum jelas satu dan menyatunya antara satu kodrat mengalami dua jiwa, satu kodrat mengalami dua jiwa, syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Nah, barulah ada bismillah. Bismillah ini tajalli batin yang maujud. Siapa yang tajalli? Inilah wujud billah. Wujud billah mentajalli dan menjadi zat yang nyata berupa Rahman dan maujud berdiri berupa Rahim atau berupa diri. Itu sudah diterangkan. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Rati Badrianti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Dan diingat kalau dizikirkan itu sirnya atau masurinya Buya. Nah, Rati dari Sukabumi, insyaallah Rati. Ustazah Rati, kalau kita diingat atau dizikirkan, pandangan kita sebetulnya sudah melihat dengan sempurna. Setelah kita melihat dengan sempurna pengakuannya yang nyata, maka yang diharapkan dari penyempurnaan pandangan atau khauni atau zikir yang menjadi doa, yang menjadi kata, yang diharapkan adalah yaitu pengakuan yang diakui. Jadi kalau kita melihat dengan persaksian yang benar, maka kita tidak mengaku, tetapi zikir yang kita adakan dengan tajalli pandangnya diakui. Jangan kita mengaku tanpa diakui, ya. Jadi jangan mengaku-ngaku tanpa diakui, tapi dengan kita jalankan pengakuan Allah terhadap dirinya, sir, wujud dan maujud pada zat dan hayat yang hidup, maka Allah sudah menjadi pandangan yang kekal, dan pandangan itu sudah menjadi ayat, dan ayat akan Allah lebur menjadi rasa, dan rasa akan disampaikan kepadamu. Nah, inilah tajallinya. Jadi jangan lagi mencari pandang dan mencari rasa, sempurnakan pandangan, alzik, ingatan. Bagaimana kita mengingat kajian tadi sehingga menjadi suatu kalam bagi Allah, yaitu kauni dengan kekuatan kutsinya, yaitu pandangan. Ya, kita pandang dengan sempurna sehingga tidak ada kedudukan keumatan di dalam kedudukan ketuhanan lagi. Akunya Allah tidak akan bersekutu dengan keakuan keumatan lagi. Maka zikir itu siri akan masuri, dia akan nyata terlihat, dan ini akan membuat reaksi di sekeliling alam akan berubah, akan berbeda reaksi-reaksi yang akan terjadi. Demikian jamaah. Baik, kita akan tegur saudara kita yang sudah masuk. Alhamdulillah, praja mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz, sebelum aras diciptakan, ya, ciptakan Allah di mana? Mohon penjelasannya. Sebelum ada penciptaan tidak ada Allah, yang ada hanya wujud aku semata. La ilah. Nah, sesuai kaji tadi, la jatuh kasrohnya menjadi hu itu adalah aku, ilah itu Tuhan. Artilah tiada Tuhan melainkan aku. Inilah makanya syahadat sebelum solat ditaruh di rukun Islam. Artinya penyempurnaan perpaduan diri. Sila insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Semoga Buya senantiasa sehat selalu. Ipoh dari Perak, Malaysia.
Insyaallah bergabung Edi Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Buya, insyaallah, amin. Baik, jamaah sekalian, Suyoko juga hadir. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Basrul Effendi, alhamdulillah hadir Buya. Ketemu lagi sama Buya, insyaallah, walhamdulillah. Ketemu lagi kita di dalam jalan Allah. Kalau perlu kita selalu ketemu di jalan Allah. Barkis Maulana Tangerang hadir Buya, amin. Barkis selamat menikmati, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Nur Ramlan. Nah, Nur Ramlan, salam Buya. Waalaikumsalam. Sukoharjo 123, assalamualaikum Buya. Salam kenal dari Wonogiri. Monggo Mas. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kesenangan, alhamdulillah. Nah, berkah ya, berkah penyenangan mengamalkan insyaallah. Monggo Mas diamalkan. Baik, Sulfinari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya enggak bisa baca Al-Quran tapi menyimak tajalinya ayat bismillah cukup paham artinya siapa di saya. Terima kasih Buya. Waalaikumsalam. Membaca tulisan itu tidak diwajibkan, makanya hukum Al-Quran itu tidak dilihatkan fikihnya. Yang dibenarkan di situ membaca dan melihat. Arti membaca Iqra itu banyak. Katakanlah, bacalah, ilsimaklah, renungilah, rasakanlah. Banyak itu maksud dan tujuan dari Iqra itu. Nah, makanya dia tingkat, ada Qara'an, ada Al-Quran, ada Al-Qur'ain. Itu tingkat pemahamannya. Ada yang pemahaman dari Hijaiyah, ada pemahaman dari Jabariyah, ada juga pemahaman dari Falakiyah. Kembali, yang penting akal bisa mengindahkan, iman bisa menikmati, ilmu bisa menjalankan. Itu yang penting. Passwordnya Al-Quran adalah Alif Lam Mim. Artinya, jadilah kamu hayat Allah, diri yang menerima Allah di dalam belajar, karena yang belajar itu adalah wujudnya Allah semata, ya, itu yang dikatakan Ar-Rahman, ya. Jadi kita belajar, mengikuti dan menyaksikan diri yang belajar, itu cepat bisanya daripada kita merasa kita yang belajar. Demikian insyaallah. Lanjut bergabung jamaah semuanya. Mudah-mudahan berbagi waktu sore ini benar-benar mendatangkan hikmah yang luar biasa ke jamaah kita semua, para hadirin dan hadirat dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa membawa berkah kepada kehidupan kita sehari-hari. Selamat bergabung Karyatin Putra, insyaallah. Dodit Yeng juga selamat bergabung dari Sidoarjo, insyaallah. Hakil Hakim Al-Fakir, amin, insyaallah. Mudah-mudahan bergabung bisa mendapatkan hikmah. Assalamualaikum Buya, minta mohon mengikuti pengajian insyaallah dari Malaysia. Hakil Hakim Al-Fakir, amin. Namanya dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengikuti husnanya yang luar biasa juga, amin. Alhamdulillah. Ahmad Kardani bergabung. Assalamualaikum Buya, hadir. Ahmad Raya Kalimantan Tengah, Kampung Raya Kalimantan Tengah, insyaallah berkah landaknya. Dan Abdah Majid juga insyaallah minillah Buya menerangkan segala-galanya, amin. Selagi petunjuk Allah itu nyata, maka saya akan menyatakan kepada umat tanpa ragu-ragu. Karena apabila saya ragu, saya sudah tidak mungkin bisa berbuat dan berkata. Kamampis selamat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Hadir menyimak, alhamdulillah. Marjono petuah kaji yang tidak hentinya selalu mengikuti, amin. Dan alhamdulillah juga kepada kita semua Khairiyah Otman
Ya, Assalamualaikum Buya, hadir bergabung dari Selangor, Malaysia. Semoga Buya sehat selalu. Muhammad Amin, alhamdulillah, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, amin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dengan kita memahami makna, sebetulnya pemberitahuan bisa paham atau tidak ini sebetulnya bukan kuasa kita dan bukan kuasa diri. Cobalah disimak, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 259. Disimak kenapa Allah memilih atau memberikan pemahaman kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, kenapa? Karena Allah tahu di 268 Al-Baqarahnya sangat jelas diingatkan Allah bahwasan ada yang beribadah ini bukan karena Allah, bukan karena dia bertuhan, tapi karena dia ditakut-takuti oleh syaitan. Ayolah bangun malam, sholat hajat atau tahajud. Nah itu kan baik, tapi yang bangunin siapa dulu? Syaitan. Apa kata syaitan tadi? Jangan lupa berdoa minta rezeki. Nah itu tadi, itu dia ya yang bikin munculnya 268 itu, karena dikhawatirkan Allah. Kenapa? Entah makan besok pagi, entah enggak, berdoa dulu, tapi atas perintah syaitan, bukan perintah Allah. Kalau perintah Allah beda, ya, perintah Allah itu beda. Gitu, tidak ada berhubungan kepada kehidupan. Cuma kehidupan ini menjadi bukti dasar ketuhananmu kepada Allah dan membuktikan hayatmu ditolong, dibimbing, dibentuk, diberi. Alhamdulillah, Zainal Abidin, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bergabung dan izin menyimak Buya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Abdul Anas Badrun, Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Jadi para hadirin dan jamaah, para kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah bergabung Suwardi ST. Assalamualaikum ya, ikut menyimak insyaallah dari Kartanegara, insyaallah. Jadi banyak sangat mengatakan memang betul pencapaian zikirhu Allah itu atau aku Allah itu hampir semua guru-guru ma'rifat punya, yang turunnya harusnya melalui ulama yang hak, tetapi sudah sampai kepada, kadang-kadang sampai ke paranormal. Paranormal, sembuh 3 orang diobat, besok pagi jadi ulama. Ulama kembali cerita pada goib, goib jatuh kepada sesepuh atau masuk kepada benda dan khodam. Akhirnya menyimpang dari tauhid dirinya yang dikasih batasan waktu untuk mendapatkan Tuhannya, bertajali kepada dunia dalam pentajadian wujudnya yang nyata, dal perjalanan alik kasrohi rahasia, ni keakuan pada alik kasroah nyata. Ternyata dia mencari perjalanan lain dan menghindar dari kesempatan melihat perjalanan Tuhan pada wujud yang nyata. Ini diakibatkan apa? Karena diakibatkan oleh terlena oleh cerita menghindar dari kalam Tuhan.
Nah inilah, oh di sana tuh ada yang pintar ngaji, wah ilmu marifat luar biasa. Marifat, ya, marifat itu nama siapa itu? Siapa yang ngasih nama dan seperti apa wujudnya? Kan kita harus tahu dulu. Jangan cepat kita melangkah kalau yang satu langkah itu jurang yang dalam di depan kita. Jadi kita harus benar-benar menyimak sebelum melakukan. Jangan-jangan yang kita khawatirkan mengakui keakuan Allah pada jalan Allah. Nah, sedangkan di luar jalan Allah saja kita tidak boleh mengaku Allah. Kenapa? Nama Allah adalah nama yang ditakuti oleh wujud Tuhan. Karena kalau tidak dia bernama Allah, tidak akan ada umat yang bisa mendekatinya. Tiba-tiba ada umat mengaku Allah tidak di jalan Allah. Di jalan Allah dia harus menyaksikan Allah mengakui dirinya. Aku Allah. Tapi dalam bentuk pensaksian yang akan menjadi ingat, bukan kita mengulang-ulang ayat terus bilang zikir. Mengulang lebih 2 kali namanya witir, bukan zikir. Bedakan witir dengan zikir. Begitu jamaah semuanya, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat dan bisa digunakan dan diamalkan dimanapun berada. Itulah pentingnya. Pentingnya kalam-kalam dipelajari, karena kalau kita tidak mampu melebur ayat jadi kauli, melebur kauli jadi munajat, lebur munajat jadi ma'rifat, lebur ma'rifat menjadi kauni, lebur kauni menjadi aras, rasa terbuka pandang, maka ijab itu buka qabul. Nah inilah, kalau memang tidak ada kemampuan kita di situ, belajarlah dulu dengan baik. Nah, apa yang pertama kita pelajari? Perhatikan gurunya. Kata Rasul, jangan belajar kepada guru yang tidak bisa mihrab dalam solatnya. Tanya dulu takbir solat gurunya, apakah sudah ada takbir mihrab? Pelajari. Alhamdulillah bergabung Ustazah Soraya Rosanti. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih doanya, sehat selalu, amin. Berikut kepada Zarli Sartika, alhamdulillah selamat bergabung dan terima kasih atas doanya, amin insya Allah. Jadi perhatikan dulu ya, karena belajar tingkat zikir siri butuh bimbingan yang sudah khadim dan memiliki ma'rifatur khadim ya. Jangan memiliki cerita kadim sementara semuanya belum khadim atau nyata. Makanya disuruh Allah silaturahmi dulu, silaturahim dulu ya. Nah, baru kita paham apa iya takbirnya sudah menghadirkan Allah dalam sholat, dan apakah zikirhu Allah ini zikir keumatan, apa zikir tunggalnya Tuhan, atau pernyataan ahad kepada dirinya, atau pernyataan wahid, atau masa wujud dalam maujud, atau masa sir kepada usir, atau ke masa siri atau masuri. Lihat dulu makomnya, minta nasihat dulu kepada yang afdol, yang sudah mabrur ilmunya sebelum kita melangkah. Demikian jamaah, silakan bergabung insyaallah. Coba direnungi.
direnungin dulu apa iya kata Buya ini apa enggak. Saya jarang jamaah para hadirin untuk tampil di media sosial ini, tapi keprihatinan saya terhadap keselamatan umat itu semakin kuat. Kenapa? Ya mudah-mudahan saya salah dalam menilai. Kayaknya lebih banyak nyari surga daripada nyari Tuhan. Atau mencari Tuhan surga tak bertuhan atau bagaimana? Yang kedua, rukun iman sudah masuk syarat terjadinya rukun Islam. Ini makomnya kan sudah beda. Ya sudah beda. Yang diimani di rukun Islam, yang diimani di rukun iman itu beda. Tapi sekarang coba aja. Coba aja ketakutan yang dibawa dari rukun iman akan menghalalkan segala cara di rukun Islam. Ini yang kita khawatirkan saudara-saudariku semua, imam, para jamaah, ustazah, dan para aulia dan wa ulama al-mukarram. Allah ya Rasul, sangat saya khawatir tentang itu. Kemanapun saya melihat perkembangan, subhanallah, seolah-olah semuanya pantangan, semua pantangan. Nah, begitu diikuti umat, hiduplah berkelompok, akhirnya timbullah fikih pribadi. Kenapa? Tidak maujud dan bermasyarakat ke dalam wadah Islamiyah, tetapi masuk kelompok-kelompok lagi. Akhirnya fikihnya berubah. Iyalah kalau masuknya mulainya kaya nggak apa-apa. Kalau masuk dalam kondisi lagi hidup susah, tambah runcing kehidupan. Kenapa? Ya itu tadi. Kesalahan itu sudah berbagi-bagi. Bukan tempat berjamaah, tapi tempat berbagi salah jadinya. Insyaallah. Jadi begitulah. Dengan ini saya sudah mengikrarkan, akan saya coba turun di media sosial. Mungkin keterbatasan posisi, keterbatasan makom. Kalau makom bimbingan rohani ini kan tidak bisa dicampur aduk bimbingan akidah, akhlak. Dan itu kan sudah tauhidnya sudah ada tangga-tangga tauhidnya. Makanya agak repotnya di situ. Tapi insya Allah mudah-mudahan live streaming ini menjadi suatu kecintaan bagi umat yang benar-benar butuh Tuhan, ya, yang benar-benar paham dan mencintai Allah dengan apa adanya, bukan bersyarat mencintai Allah. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami jamaah, bisa dimengerti dan juga bisa menjalankan, bisa menjalankan apa-apa yang telah kita kaji. Hafiz Din selamat bergabung dari Australia ini kalau nggak salah ini. Nah, bagaimana kita mengenal diri tapi kita merendahkan diri? Gimana tahu pandangannya? Buya, mohon penjelasan. Ya, sebetulnya tidak harus merendahkan diri untuk memuliakan sesuatu. Itu tidak perlu, ya. Tidak perlu menyampaikan kebenaran Allah dengan segala kenyataan. Itu lebih baik daripada kita memuliakan kesalahan. Contohnya apa? Kita demi memuji orang merendahkan diri. Itu juga nggak boleh. Kalau diri itu tahu siapa diri itu sebenarnya, kamu telah merendahkan Tuhanmu. Karena wujud diri itu wujudnya Tuhan yang tidak berasal dari air, api, angin dan tanah. Ya, jadi tidak boleh, harus betul-betul semua terpuji. Yang di depan jadi terpuji, yang memuji juga terpuji. Itulah umat Muhammad. Umat Muhammad
umat yang memuji dan dipuji. Nah, begitu. Mudah-mudahan berkah. Susan, assalamualaikum Buya, izinkan saya menyimak. Saya Hambali dari Bekasi. Waalaikumsalam Susan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Masya Allah, Mandiri Game, Masya Allah, semoga dimampukan dalam memahami kaji yang sangat sudah jelas, kupas tuntas, benar-benar mantap. Barakallah, terima kasih Buya dari Mandiri Game, insya Allah. Fadli dari Pasaman, Talu Talamau. Ya, assalamualaikum Buya, izin nanya Buya, apakah akunya Allah itu wujudnya Buya? Itu tadi. Ya, dengan adanya sir dan aras tadi, maka dia berpadu menjadi zahir batin, maka lenyaplah keakuan kita, tetapi kita hidup dalam menyaksikan keakuannya yang maujud. Nah, begitu. Fadli mudah-mudahan bisa paham, dan selamat bergabung Sulatif Saputra, amin. Bergabung lagi Mayarif Hidayatullah, assalamualaikum, bisa ingin menyimak Buya. Ya, insyaallah, mudah-mudahan berkah, amin. Jadi dengan demikian jamaah, hati-hatilah pengundangan dan himbauan saya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita mencari guru bukan yang hanya dia bersurban, dia masuk keluar masjid, bukan. Ada alat perasa, ada alat yang tidak pernah dusta di hatimu, bisa kamu bertanya dan merasakan. Apa itu? Qalbi mu'mini baitullah, yaitu hati halus orang yang berilmu itu rumahnya Allah. Nah, gitu. Artinya betul-betullah kamu mendirikan diri yang kosong pada alam kosong dan merasakan apa yang kamu inginkan, ditanyakan melalui pandanganmu. Mudah-mudahan Allah menjawab dengan rasa di dalam perasaan, insya Allah. Begitu caranya ya para hadirin dan hadirat. Bergabung Hafiz Din, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Buya penjelasannya. Midi bergabung, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu izin menyimak Buya, insyaallah dari Bengkulu. Ya, dari Bengkulu. Marjono Riau berkomentar, nyata atas petuah kaji Buya, amin ya Rabbil Alamin. Yang Rabbil adalah alamku, amin, insyaallah. Jadi jangan kita menghina dan merendahkan martabat demi menghargai usia, sementara yang dikalamkannya adalah kesalahan. Tidak perlu dihargai. Tidak ada bunuh diri. Mending bunuh diri pakai tali 3 meter. Tapi kalau menghinakan diri, lebih hina dari mati yang digantung 3 meter tali. Hati-hati, jangan menghinakan diri. Heru from Parjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung Maisarah, semoga Buya sehat selalu, amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Jadi dengan demikian para jamaah semua, para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, menyaksikan keakuan Allah pada diri itu adalah kebenaran yang paling tinggi daripada kita berharap menyaksikan keakuan diri di dalam keakuan Allah. Itu adalah kesalahan. Ingat, kita sebagai wujud bukan wujud, nyawa sebagai batin bukan nyawa sendiri, rohani sebagai zat bukan zat diri, dan nurani sebagai hayat bukan hayat diri, melainkan hayatku katanya semata, namanya hayatullah. Kalau sudah menjadi hayatullah, jangan lagi masuk ke dalam rumusan-rumusan keyakinan-keyakinan lain. Ingat,
Kodrat adalah batin Allah dalam nyawamu, iradat kodrat Muhammad pada ruhanimu. Ilmu adalah wujud Allah nyata pada Adam pada jasadmu. Kodrat, iradat, ilmu, semuanya adalah Dia semata. Maka jangan mempersekutukan Dia dengan kamu merendahkan dan memuji-muji orang lain, padahal dia dalam pendapat yang salah. Itu tidak boleh. InsyaAllah para jemaah dan semua hamba Allah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan berkahlah adanya. Dengan kita saling mengingatkan, hati-hati menjalankan zikir Allah, menyatakan keakuan Allah, padahal keakuan Allah itu wujudnya adalah dirimu sendiri. Artinya wujudnya padamu, jangan kamu menjadi sebuah wujudnya, tapi menjadilah wujudnya yang nyata. Insyaallah Allah nyatalah bagi dirimu yang nyata. Tidak ada kesempatan adanya keakuanmu melainkan keakuannya pada kalam aras dan rahasia. Kekuatan dan rahasia kalimat ha pada aras, alif doma'u pada sir tumbuhan nyawa, dan ha kodrat aras batin nyata terlihat zat yang menjadi kodrat ruh. Maka nyatalah hayat bagi Allah pada diri. Jadi hati-hati menyaksikan bukan mengakui. Barakallahu ya Rahman ya Rahim. Terima kasih atas bergabungnya seluruh hamba Allah, seluruh para umat dan sanak saudara, para alim ulama, ustadz dan ustazah, para al-mukharam, al-habib. Mudah-mudahan berbagi ini bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, berbagi bukanlah karena banyak baru berbagi, itu namanya sedekah. Tetapi berbagi adalah karena keikhlasan dan ketulusan, rasa kebersamaan sebagai wujud batin-batinnya Allah. Syuhudul kasrah fil wadah, suduh wadah fil kasroti. Luar dari itu tidak ada niat apa-apa. Bagi yang sudah memahami, saya hanya mengingatkan. Bagi yang belum memahami, mari kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan tidak ada kata terlambat di jalan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan berkah. Terima kasih atas bergabung semuanya pada hari ini. InsyaAllah sampai ketemu lagi pada waktu dan kesempatan yang akan kita selalu mengkaji pada waktu jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat menunaikan ibadah asyar yang akan kita jalankan. Mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.